Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, sahabat sukses kalian. Di channel ini, channel yang membahas tentang peluang usaha, pelajaran bisnis, keuangan, dan kehidupan ringan seputar kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita kemarin. Selamat datang di channel Demi Waktu. Di episode kali ini, saya akan bahas tentang laundry, bukan money laundry. Harga naik, apakah profit juga otomatis naik? Banyak orang mengira usaha bangkrut karena pelanggan sepi. Padahal tidak sedikit usaha justru bangkrut karena terlalu banyak pelanggan yang salah. Kalimat itu terdengar aneh, tapi itulah yang sedang terjadi di sebuah usaha laundry kecil milik Bu Ratna. Pagi itu, ia menempelkan secarik kertas baru di depan tokonya. Tulisannya sederhana, namun langsung membuat orang berhenti melangkah. Mulai hari ini, tarif laundry Rp8.000 per kilogram. Padahal selama bertahun-tahun tarifnya sama, Rp6.000 per kilogram. Kenaikannya yang hampir 34% dalam sekali waktu membuat heboh warga. Padahal laundry di sebelah masih bertahan di harga Rp5.000. Dalam hitungan jam, kabar itu menyebar ke seluruh kampung. Bu Ratna nekat banget. Pelanggannya pasti kabur. Paling 2-3 bulan juga tutup. Begitulah bisik-bisik yang terdengar di warung kopi, pos ronda, bahkan grup WA warga. Semua orang merasa keputusan itu terlalu berani, bahkan cenderung nekat. Di tengah persaingan yang semakin ketat, menaikkan harga di atas kompetitor dianggap seperti bunuh diri dalam bisnis. Sore harinya, seorang pelanggan setia bernama Rina datang mengambil pakaian. Bu, serius harganya jadi Rp8.000? Nggak takut pelanggan pindah? Bu Ratna tersenyum sambil melipat pakaian yang baru selesai disetrika. Saya lebih takut kalau usaha ini ramai terus, tapi tiap bulan keuntungannya habis buat nutup biaya operasional, kata Bu Ratna. Rina terdiam. Jawaban itu membuatnya bingung. Bukankah tujuan bisnis adalah mencari pelanggan sebanyak mungkin? Mengapa Bu Ratna justru terdengar tidak terlalu khawatir ketika kehilangan pelanggan? Di balik keputusan menaikkan harga itu, ternyata ada perhitungan bisnis, strategi finansial, dan rahasia yang tidak pernah dipikirkan kebanyakan pelaku UMKM. Rahasia itulah yang nantinya membuat semua tetangganya terkejut. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel Demi Waktu. Di sini kita membahas kisah nyata, bisnis, keuangan, dan pelajaran hidup yang bisa mengubah cara kita melihat uang dan usaha. Prediksi warga ternyata mulai mendekati kenyataan. Seminggu setelah tarif dinaikkan, jumlah cucian yang masuk turun hampir separuhnya. Keranjang yang biasanya penuh sejak pagi, kini masih menyisakan ruang kosong. Pelanggan harian memang ikut menurun, membuat banyak orang semakin yakin keputusan Bu Ratna adalah kesalahan besar. Saya bilang juga apa? Harga semahal itu siapa yang mau? Celetuk seorang tetangga saat melintas di depan kios laundry. Malam harinya, suami Bu Ratna ikut khawatir. Bu, apa kita turunkan lagi saja ya harganya? Daripada pelanggannya semakin habis loh Bu. Bu Ratna membuka buku catatan keuangan yang sudah penuh dengan angka. Pak, selama ini kita hanya lihat omset. Padahal yang menentukan bisnis bertahan itu margin keuntungan loh Pak. Lihat ini, biaya listrik naik, deterjen naik,
pewangi juga naik, apalagi plastik kemasan juga naik. Belum servis mesin, biaya air, dan juga gaji pegawai. Kalau tarif tetap murah, setiap kilo yang kita kerjakan untungnya semakin tipis, Pak. Ia kemudian menghitung ulang seluruh struktur biaya, cash flow, dan break-even point dari usaha laundrynya. Dari situlah dia sadar selama bertahun-tahun usahanya memang terlihat ramai, tetapi keuntungan bersihnya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Lebih baik pelanggan berkurang sedikit, tapi usaha tetap menghasilkan laba, Pak, ujar Bu Ratna mantap. Ia yakin keputusan yang tampak nekat hari ini justru akan menjadi titik balik bagi bisnis laundry yang selama ini hanya mengejar omset tanpa benar-benar menghitung keuntungan. Bu Ratna mantap menyampaikan keputusan ini kepada suaminya agar bersabar mensupport keputusan ini untuk dilihat hasilnya 2 bulan ke depan. 2 minggu berlalu, pelanggan memang belum kembali sebanyak dahulu. Tetapi wajah Bu Ratna justru terlihat lebih tenang. Suatu sore, Rina datang kembali mengambil cucian sambil menahan rasa penasaran. Bu Ratna, saya heran. Orang-orang bilang pelanggan ibu banyak yang pindah. Tapi kok ibu tetap santai? Ada apa, Bu? Bu Ratna tersenyum, lalu mengambil sebuah buku tebal yang selama ini selalu disimpan di bawah meja kasir. Ini bukan buku omset, katanya sambil membuka halaman demi halaman. Rina melihat deretan nama pelanggan, lengkap dengan tanggal transaksi, jumlah mencuci, jenis layanan, hingga catatan pembayaran. Di kolom paling kanan tertulis pelanggan loyal, nilai transaksi, dan lifetime customer value. Bu Ratna menjelaskan, lihat pelanggan yang tetap bertahan. Ternyata rata-rata mencuci 2-3 kali seminggu, Rin. Mereka juga memakai layanan tambahan seperti setrika dengan pewangi, cuci bed cover, cuci sepatu, bahkan jasa antar jemput. Nilai transaksi mereka jauh lebih besar dibanding pelanggan yang hanya datang saat ada promo. Rina mengangguk pelan. Kini ia mulai memahami cara berpikir seorang pelaku usaha. Bu Ratna lalu berkata, dalam bisnis tidak semua pelanggan memberikan keuntungan yang sama. Ada pelanggan yang membuat omset terlihat besar, tetapi margin keuntungannya tipis. Ada juga pelanggan yang jumlahnya sedikit, tetapi loyal, membayar tepat waktu, dan memberikan laba yang lebih sehat. Saat itulah Rina sadar, rahasia keberhasilan usaha ternyata bukan sekedar mengejar banyaknya pelanggan, melainkan membangun basis pelanggan yang benar-benar menguntungkan. Genap 2 bulan sejak tarif dinaikkan, prediksi warga ternyata meleset jauh. Memang jumlah pelanggan cucian tidak seramai dulu, tetapi kondisi usaha Bu Ratna justru semakin stabil. Mesin cuci tidak lagi bekerja tanpa henti hingga larut malam. Pegawai bisa bekerja lebih rapi dan hampir tidak ada lagi komplain pakaian tertukar. Yang paling mengejutkan, laba bersih per bulan justru lebih besar dibanding saat tarif masih 6.000 per kilogram. Suatu pagi, tetangganya yang dulu paling keras mengkritik datang menghampiri. Bu Ratna, saya benar-benar nggak nyangka loh, kok malah makin lancar usahanya. Bu Ratna tersenyum sambil menunjukkan laporan keuangannya. Dulu omset memang lebih besar, Bu, tapi profitnya kecil. Sekarang alhamdulillah marginnya naik, cash flow lebih sehat, piutang hampir tidak ada, dan pelanggan yang bertahan justru yang lebih menghargai kualitas. Saya juga tidak perlu menguras mesin dan tenaga kerja hanya untuk mengejar volume.
Suami Bu Ratna pun kaget ketika suatu malam pas tutup buku bulan pertama menyampaikan laporan berikut penjelasannya detail. Pak, dulu ketika omset harga 6.000, sebulan paling dapat 6 juta. Dengan pengeluaran biaya listrik, deterjen, pewangi, dan air, juga gaji satu orang karyawan hampir 4 juta. Dengan jam kerja kadang lebih 7 jam sehari, pendapatan bersih paling hanya 2 juta, Pak. Tapi sekarang lihatlah, Pak, dengan harga 8.000, memang jumlah konsumennya turun tinggal 70%. Omsetnya memang turun sedikit menjadi 5,6 juta. Tapi Pak, biaya deterjen, listrik, dan air turun hampir 1 jutaan. Sehingga laba sekarang menjadi 2,5 juta. Bu Ratna juga membuat catatan jelas konsumen mana yang loyal dan konsumen mana yang sangat menguras energi. Fokus Bu Ratna adalah memaintain pelanggan yang loyal dan tidak rewel. Karena seringkali konsumen yang rewel ini sangat menguras energi, waktu, dan pikiran kita. Minta dicuci ulang, minta diskon harga, bahkan kadangkala telat bayarnya. Sejak itu, Bu Ratna mulai mengembangkan usahanya. Ia menawarkan paket langganan bulanan, layanan antar jemput, cuci sepatu, karpet, dan bed cover sebagai upselling untuk meningkatkan nilai transaksi setiap pelanggan. Kalaulah pelanggan percaya pada pelayanan kita, mereka tidak hanya membeli sekali, tetapi akan datang berkali-kali. Selain itu, waktu kerja Bu Ratna pun semakin berkurang karena tidak harus bekerja lebih 7 jam sehari. Profit juga meningkat dari sebelumnya. Saat itulah warga mulai sadar, kemenangan dalam bisnis bukan dimiliki oleh yang memasang harga paling murah, melainkan oleh mereka yang mampu memberikan nilai terbaik, menjaga loyalitas pelanggan, sekaligus menjaga kesehatan keuangan usahanya. Dua bulan setelah mengambil keputusan yang dianggap nekat, Bu Ratna akhirnya membuktikan hasilnya. Usaha laundry miliknya tetap berjalan, bahkan laba bersih meningkat tajam. Tetangga yang dulu mencibir kini justru datang meminta saran. Rina pun tersenyum sambil berkata, "Bu, ternyata benar ya, dalam bisnis yang penting bukan sekedar rame." Bu Ratna mengangguk, "Betul, rame belum tentu untung, dan sepi belum tentu rugi. Yang menentukan adalah bagaimana kita mengelola bisnis dengan benar." Ada 4 pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Yang pertama, jangan hanya mengejar omset, tetapi fokuslah di pelayanan, database pelanggan, dan pada laba bersih atau margin keuntungan. Beranilah mencoba hal baru, sampai menemukan harga jual yang paling tepat. Yang kedua, pahami seluruh struktur biaya agar harga jual tidak merugikan usaha sendiri. Yang ketiga, bangun pelanggan loyal, karena mereka jauh lebih bernilai daripada pelanggan yang hanya datang saat harga murah dan seringkali justru menghabiskan banyak waktu dan energi kita. Dan yang keempat, terus tingkatkan nilai layanan melalui kualitas, inovasi, dan upselling, sehingga pelanggan bersedia membayar lebih karena merasa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Bu Ratna menutup tokonya sore itu dengan hati yang lega. Ia sadar bahwa keputusan terbaik dalam bisnis seringkali tidak terlihat masuk akal bagi banyak orang. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah mengalami fase seperti ini? Tulis pengalamanmu di kolom komentar agar kita bisa saling belajar. Cukup sekian dan terus semangat. Salam sukses barokah demi waktu.